Udah? Oke. Halo, silakan masuk, Kak. Halo, permisi Kak. Iya. Silakan kakaknya duduk. Oke, siap. Duduk, silakan. Permisi ya Kak. Iya. Duduk senyaman mungkin, Kak. Buat sepewe mungkin agar kakak tuh bisa cerita yang lebih lega lagi ke saya, Kak. Oke, jujur sebenarnya rada nervous sih Kak sebenarnya Mas. Santai aja, kenapa sih nervousnya? Gak tahu apa ya, mungkin karena gak pernah ketemu sebelumnya jadi gak tahu deg-degan aja. Oh gitu. Oke. Sebelumnya kakaknya tadi dari mana? Saya kebetulan habis keluar tadi main Habis keluar kemana nih, Kak? sama teman-teman ngerjain tugas Oh, sama sambil teman. main ngafe gitu Kak. Ngafe di mana, Kak? Kebetulan lagi ini di kampus, daerah kampus aja. Di kampusan. Iya. Di kampus tuh kan banyak kafe ya, Kak? Iya. Di yang kafe mana tuh, Kak? Kebetulan kan penasaran banget sama kayak salah satu kafe karena sebelumnya belum pernah ke sana. Ini kan ada kayak cabangnya Fox yang baru, jadi ingin aja kunjungin ke situ. Oh, yang di Mastrip itu, Kak. Yaps, betul banget, Oke, Kak. emang sih Fox yang di situ tuh PW banget gitu ya, Kak ya. Oke. Nah, tugas apa tadi tuh, Kak, yang sama teman-temannya? Aduh, ada Kak, tugas kuliah. Tugas kuliah ya. Oke. Iya. BTW Kakak kuliah di mana nih, Kak? Kebetulan kuliah di UNED Kak. Di UNED. Ambil Iya. prodi? Ambil pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Semester berapa, Iya, Kak? semester 4 Kak. Semester 4. Oh, tinggal setengah perjalanan lagi ya, Kak. Iya, betul sekali. Oke, Kak. semangat ya, Kak. Iya Kakak, terima kasih. Oke. Nah, sebelumnya kenalin, aku Regita. Kakak bisa panggil aku Kakak, Mbak, atau Ibu, terserah Kakak, senyaman Kakak. Atau panggil nama boleh. Sebenarnya kita ini sepantaran gitu loh, Kak. Oke. Ya, gitu. Nah, ini apa betul Kakak Verlinda Iya benar Kak. yang kemarin semalam chat aku ya, Kak? Iya Kak. Oh, ngomong-ngomong, Kak Verlinda nih dapat nomorku dari mana, Kak? Dari teman. Dari teman. Iya. Mungkin soalnya kan kayak mungkin direkomendasiin gitu sama teman. Iya. Oke, siapa Kak temennya? Mungkin aku bisa inget dikit gitu. Putri, inget gak Kak? Oh iya ya, seminggu lalu kesini dia nyamper ke aku. Oke, berarti kakak ini temennya Putri ya, Iya. Kak? Oke. Nah, tadi emang setelah dari kafe emang lanjut ke sini atau kakak tadi itu pulang dulu? Lanjut ke sini. Langsung ke sini ya, Iya. Kak? Wah, keren. Kebetulan ada waktu juga sih sebenarnya. Oh, emang lagi free aja. Iya. Oke. Nah, oke. Terima kasih ya Kak sudah hadir di sesi konseling hari ini. Sebelumnya Kak Verlinda nih pernah ikut konseling individu atau konseling kelompok gitu, Kak? Kebetulan masih belum pernah Kak. Oh, baru sama sekali. Iya. Oh, baru first time ya, Kak? Iya, betul. Oke. Nah, jadi di sini Kak Verlinda tuh bisa menceritakan apapun yang Kak Verlinda rasakan akhir-akhir ini, karena kan di sini itu cuma kita berdua di ruangan ini aja ya, Kak. Dan aku nggak bocor tentang permasalahan Kak Verlinda ini gitu ya, Kak. Terus untuk sesi konseling hari ini tuh sekitar 30 hingga 40 menit. Apakah Kak Verlinda bersedia? Iya, bersedia Kak. Bersedia ya, Kak. Oke. Nah, sebelumnya saya juga izin mencatat ya, Kak, agar poin-poin yang Kak Verlinda sampaikan aku nggak kelewatan gitu ya, Kak. Oke, boleh Kak. Oke. Nah, apa sih yang Kak Verlinda inginkan dari sesi konseling hari ini? Sebenarnya saya pengen cerita sih, pengen apa ya Kak, akhir-akhir ini tuh saya ngerasa kayak ini tuh bukan saya, maksudnya yang sebelumnya saya ngerasa kayak saya ngomongnya tuh omongannya tuh kayak kurang bagus gitu loh, kurang baik gitu, jadi omongannya jelek gitu. Saya bingung gimana. Jadi Kak Verlinda tuh ya, ingin curhat, terus ingin juga mencari teman cerita ya, Kak? Iya. Oke. Nah, tadi kan Kak Verlinda
bilang tuh sering berkata terus bisa berkata kasar, ini bukan aku seperti biasanya. Apa sih yang ada di benak Kak Farlinda tentang hal itu? Saya rasa tuh kayak ini kalau saya ngeluarin kata-kata yang kurang baik itu kayak ini sebenarnya nggak baik, ini nggak baik buat kayak menularkan, harusnya itu kan menularkan energi negatif ya kalau misalkan ngomong yang kurang baik, ngomong yang jelek. Terus kayak saya rasanya gimana ya, maksudnya biar bisa berubah jadi lebih baik lagi gitu sih pengen. Berubah menjadi lebih baik, berubah seperti apa yang Kak Farlinda maksud, yang Kak Farlinda inginkan itu Kak? Dari hal yang sebelumnya saya ceritakan, hal yang sesepele itu kayak yang saya kan tadi membicarakan kalau saya sering berkata-kata yang jelek, yang tidak baik gitu ya. Terus saya dari pengen merubah dari hal yang itu dulu. Kak Farlinda tuh sering berkata kasar, seingatnya Kak Farlinda ya, itu mulai dari kapan sampai terakhir tuh kapan? Kebetulan terakhir banget itu tadi. Untuk yang sebelumnya itu saya merasa mungkin ada ya 3 tahun 4 tahunan itu sih Kak. Oh, 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu gitu ya Iya. Kak. Nah itu tuh asal mulanya tuh karena apa sih Kak? Mungkin ya Kak, mungkin dari kayak lingkungan, atau apalagi kan kayak lingkungan dari sekitar kita itu kan mungkin lebih berpengaruh. Jadi kayak kita kebiasaan, terus kan kayak sering dengar itu jadi kebawa gitu Kak. Iya gitu sih. Nah, emang Kak Farlinda kan tadi notice dari lingkungan Kak Farlinda tuh, menurut Kak Farlinda, lingkungan Kak Farlinda yang dulu tuh sudah baik atau kurang baik? Kalau yang dulu ya, kalau yang dulu sih menurut saya cukup baik. Jadi masih belum full baik, cuman cukup baik aja sih Kak menurut saya. Cukup baik. Nah, Kak Farlinda tuh dengar kata-kata itu tuh dari teman Kak Farlinda kah, atau salah satu keluarga Kak Farlinda kah, atau bahkan teman-teman terdekat Kak Farlinda? Kebetulan teman sih Kak. Dari teman ya Kak? Iya. Oke. Emang Kak Farlinda setelah mendengar teman Kak Farlinda seperti itu, apa sih perasaan Kak Farlinda yang muncul? Sebenarnya kan ya kalau misalnya lagi kayak obrolannya seru banget gitu kan biasanya kan nggak terkontrol gitu loh, kayak tiba-tiba ngomong gini, atau mungkin kalau lagi emosi gitu ya omongannya ya yang jelek itu langsung keluar gitu Kak. Terus habis itu kan kayak tiba-tiba kayak merenung, agak diem gitu kan, itu kayak langsung kenapa aku tadi ngomong gitu ya gitu Kak, jadi kayak ada yang nyesel gitu rasanya. Oh, berarti Kak Farlinda mengatakan hal seperti itu tuh secara spontan, refleks gitu ya Kak? Iya benar Kak. Oke. Nah, apakah Kak Farlinda berkata seperti itu tuh sampai akhir ini? Iya, makanya saya pengen apa ya, coba buat setidaknya mengurangin dulu mungkin ya kan, karena udah terlalu kebiasaan, jadi saya pengen belajar untuk mengurangin dulu. Berarti Kak Farlinda belajar untuk mengurangin hal seperti itu ya Kak? Memang Kak Farlinda berkata seperti itu tuh akhir-akhir ini berapa kali sih Kak? Maksudnya seminggu berapa kali atau sehari berapa kali gitu Kak? Sehari mungkin berapa ya Kak ya, mungkin lebih dari 10 mungkin ya Kak ya. Lebih dari 10. Nah, menurut Kak Farlinda sendiri berkata seperti itu di pada satu hari selama 10 kali di satu hari itu berkurang atau malah bertambah dari tahun-tahun sebelumnya Kak? Kalau menurut saya makin bertambah sih Kak. Makin bertambah ya Kak? Iya. Nah, tadi kan Kak Farlinda juga notice tuh, Kak Farlinda kan sekarang udah kuliah. 3-4 tahun yang lalu berarti Kak Farlinda itu sekitar SMA atau Iya. SMP ya? SMA Kak. SMA ya Kak? Iya betul. Nah, SMA kan
pastinya lingkungannya kan berbeda ya Kak. Mm-mm. Lingkungan berbeda. Emang kalau tahun ini Kak Felinda malah makin frekuensinya bertambah, berarti kan tahun lalu berkurang. Apa sih yang menyebabkan Kak Felinda tuh malah bertambah ngomong kayak gitu? Mungkin saya merasanya tuh kayak lingkungannya mungkin sudah baru ya kak, Iya. dan mungkin lebih luas lagi gitu, mungkin sedikit sih. Kalau yang saya evaluasi belakangan ini gitu sih kak. Lingkungannya sudah baru, terus lebih luas lagi. Iya, lingkupnya gitu. Emang kenapa kok dengan lingkungan itu? Kalau lingkup yang kayak kita tahu, lingkup yang sekolah dengan perkuliahan kan berbeda ya kak, sedikit berbeda. Nah mungkin salah satunya kayak dari gitu sih kak. Oh, berbeda seperti apa yang Kak Felinda maksud? Kalau lingkungan sekolah kan kayak mungkin belum banyak orang-orang yang mungkin dari daerah lain atau hanya di sekitar kota-kota yang sama saja gitu sih kan. Oh, jadi faktor budaya juga pengaruh Iya gitu mungkin, ya Kak? mungkin seperti itu sih kan. Oke. Eh, Emang eh, budaya Kak Felinda yang Kak Felinda tempatin itu seperti apa sih? Untuk budaya sendiri ya kak, mungkin sekarang kan juga kayak era main sosmednya tuh kan makin tinggi gitu kak. Ya mungkin salah satunya budayanya mungkin ya karena sering dari sosmed-sosmed gitu sih kak. Oh, karena pengaruh sosmed juga ya Iya Kak? betul, pengaruh sosmed. Kalau budaya mungkin kayak kurang ya mungkin. Emang Kak Felinda tuh bermain sosmed tuh sesering itu kah atau berkurang? Eh, Kalau dari saya sendiri sih saya rasanya sering sih kak. Sering. Iya, mungkin juga ya karena saya sering main sosmed mungkin ya, jadi kayak omongan jelek-jeleknya mungkin dilihat dari situ. Sosmed apa sih yang Kak Felinda sering buka? Kan kadang antara sosmed satu dengan sosmed lain itu kan beda ya. Iya. Kayak netizen yang cara cara ngetiknya apa sih yang Kak Felinda sering buka? Kebetulan sosmednya itu yang sering saya buka TikTok sih kak. TikTok ya. Iya. Oke. Emang separah itu kakak komenan di TikTok sampai Kak Felinda bisa menjadi seperti Kak Felinda yang sekarang ini, yang sering berkata kasar terus ya? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya saya bisa pintar buat kayak apa ya kak, seperti menyaring gitu ya kak, menyaring mana yang baik mana yang tidak, mungkin salah satunya dari itu saya bisa ya mengurangi saya mengeluarkan kata-kata yang jelek gitu sih. Okay. Nah, apa sih yang Kak Felinda rasain setelah Kak Felinda mengetahui perubahan dari yang dulu dari yang dulu berkata kasarnya kurang, malah sekarang kok makin banyak? Apa sih yang Kak Felinda rasain? Yang saya rasain sih saya pengen makin itu sih kak. Kalau dulu kan ya saya rasa mungkin sedikit lebih positif ya, terus karena saya ngerasa kayak belakangan ini lebih sering ngomong yang jelek-jelek, jadi kayak saya ngerasa kurang baik aja sih gitu kak. Terus makanya saya ingin merubah lagi biar saya bisa mungkin menyebarkan energi yang positif, bisa membantu teman-teman juga ya kak, mungkin buat mengurangi mengatakan kalimat yang jelek gitu sih kak. Ingin ingin menjadi positif seperti apa sih yang Kak Felinda maksud? Untuk salah satunya ya tidak lagi mengucapkan kata-kata yang jelek itu sih kak. Saya pinginnya hal yang paling sepele itu salah satunya dari itu sih kak. Terus contoh Kak Felinda ingin menambah Yang dekat jadi yang positif terus jadi kayak enggak mau, maksudnya
nggak ngeluarin kata-kata itu lagi gitu loh, maksudnya gimana? Oke. Jadi Kak Felinda tuh ingin merubah jadi yang sebelumnya sering berkata kasar, Iya. malah sekarang ingin jadi yang nggak sama sekali berkata kasar, yang nggak sama sekali gitu ya Kak. Oke. Nah, tadi kan Kak Felinda bilang kalau ingin merubah menjadi yang lebih positif. Apakah Kak Felinda sudah melakukan hal tersebut? Sejauh ini sih masih progresnya mungkin belum 80% aja, belum sih Kak, mungkin sekitar 40% sih saya merasa gitu. Contohnya seperti apa Kak dalam kehidupan sehari-hari Kak Felinda? Salah satunya kayak sebisa mungkin kayak misalnya hadir, kayak misalnya lagi main sama teman gitu ya Kak, mungkin kayak jangan memasang raut muka sedih atau gimana gitu sih Kak. Terus kayak hal yang positif itu mungkin kan saya pengennya tuh kayak mengurangi rasa kayak saya sering ngomong kata-kata yang jelek gitu ya Kak. Sebenarnya gimana ya Kak, aduh nervous banget ini Kak. Tenang Kak, tenang, kan cuma berdua, tenangin diri dulu wes. Oke. Gimana ya Kak, ngomongnya tuh kayak salah satu hal positif yang udah saya sebarkan itu kayak ya mungkin setidaknya menyebarkan energi yang excited gitulah. Energi yang excited seperti apa Kak contohnya? Mungkin kalau misalnya ada topik pembicaraan gitu yang seru banget ya happy aja sih Kak. Terus kalau misalnya intinya jangan terlalu bad mood gitu loh kalau misalnya lagi sama teman-teman, mungkin salah satunya memasang energi positifnya dari situ. Terus kayak mungkin bisa juga kayak apa ya Kak, saya tuh pengennya kan ini kan saya yang barusan saya sampaikan kan yang progres apa atau hal positif apa yang sudah saya ingin berikan gitulah ya ke teman-teman ya gitu sih Kak. Kalau misalnya untuk kedepannya sih saya pengennya lebih memberikan hal yang positif juga, itu kayak mungkin tidak lagi membicarakan kalimat-kalimat yang jelek. Mungkin kan kayak dengan misalnya dari diri saya sendiri gitu ya Kak, udah nggak bilang, udah ngomongin itu kan bisa menyebarkan kayak misalnya biar teman-temannya tuh kayak nggak ikut ngomong jelek gitu ya Kak, jadi biar bisa menular lagi gitu sih. Intinya menciptakan lingkungan yang lebih positif bersama teman-teman juga sih Kak. Berarti secara nggak langsung Kak Felinda sudah menerapkan hal itu ya Kak? Iya. Dan juga Kak Felinda sadar bahwa hal yang Kak Felinda lakukan itu tuh jelek gitu ya Kak? Iya. Oke. Emang seberapa sering sih Kak Felinda sudah melakukan hal positif tersebut Kak? Untuk hal positif sendiri sih saya makanya masih belum sudah cukup, cuma masih belum sempurna aja sih Kak gitu. Berapa rasionya nih, kalau dikasih rasio itu berapa Kak? 1 sampai 10? Berapa ya? Mungkin 6 atau 7 mungkin Kak. Tadi kan 40%. Ya mungkin gitu sih. Kalau 6 sampai 7 itu udah bagus sih Kak, karena kan udah ada peningkatan dari sebelumnya ya Kak. Oke. Tadi kan Kak Felinda sudah menceritakan apa sih yang Kak Felinda rasakan akhir-akhir ini, apa sih yang Kak Felinda permasalahkan di akhir-akhir ini, kenapa sih kok aku malah sering berkata kasar dari yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, apakah Kak Felinda berkenan nggak kalau misal aku kasih lembar apa ya kalau disebut tuh, tugas rumah? Berkenan Kak. Berkenan ya. Apakah Kak Felinda bersedia untuk mengisi lembar ini dan melaporkan kepada saya di sesi konseling berikutnya? Iya, bersedia. Oke. Ini ya Kak,
aku kasih lembar tugas rumah. Nah, jadi ini lembar tugas rumahnya tuh kan ada 3 poin. Iya. Nah, Kak Valinda tuh jawab seperti perintahnya gitu ya Kak. Nah, nanti semisal ada pertanyaan atau hal yang Kak Valinda bingungin, Kak Valinda bisa chat ke saya. Kayak, apa sih Kak maksud dari ini? Kayak aku tuh nggak paham gitu loh. Nanti bisa chat ke saya Kak. Oke. Dan ini nanti dibawa saat next pertemuan ya Kak. Jadi Kak, nanti aku review kembali apa sih yang udah berubah, terus aku lihat, aku cek ininya juga ya Kak. Monggo Oke, dibawa. terima kasih banyak ya Kak. Oke, terima kasih. Nah, oke, tadi kan sudah Kak Felinda sudah menceritakan tentang permasalahan Kak Felinda, terus Kak Felinda juga sudah melakukan secara nggak sadar sudah melakukan hal-hal positif gitu ya Kak. Terus tadi aku sudah memberikan lembar asesmen sebagai tugas rumah Kak Felinda. Nah, hal tersebut tuh bagus sih Kak, karena kan Kak Felinda sudah menambah 1 tingkat untuk Kak Felinda berubah gitu ya Kak. Dan itu Kak Felinda nggak boleh kayak pesimis, nggak boleh pesimis. Jadi Kak ada tekad untuk oh ya aku harus berubah, aku harus menyebarkan hal-hal positif lain, jangan membawa diriku ke hal-hal negatif gitu ya. Terus lingkunganku, pertemananku juga perlu dijaga lagi agar aku nggak terjerumus lagi ke lubang yang sama gitu ya Kak, seperti itu. Oke, berhubung sesi konseling hari ini sesi konseling pertama ya Kak ini Kak. Iya. Hari ini sudah selesai. Aku mau tanya, sebelum aku tutup aku mau tanya, apa sih yang Kak Valinda rasakan setelah sesi konseling ini Saya ngerasa kayak apa ya Kak, terbantu banget buat bisa lebih semangat lagi buat berubah. Salah satunya itu sih Kak. Berarti udah ada tekad Iya, untuk berubah ya Kak. benar. Bagus sih Kak. Terus kayak rasanya lega aja sih Kak, soalnya kan apa ya, kadang saya ngerasa tuh kayak malu mau cerita ke temen gitu loh Kak ya, jadi gitu sih Kak. Bagus sih Kak, berarti dari Kak Valinda sendiri udah ada tekad. Bahkan Kak Valinda mau bertemu dengan saya pun tuh udah close Kak. Terima kasih ya Kak. Oke. Nah, berhubung sesi konseling pertama udah selesai, mungkin kita bisa membuat appointment atau janji temu untuk next. Mungkin apakah jamnya sama seperti ini, apakah Kak Valinda bersedia? Kemungkinan bersedia sih Kak, nanti saya infokan lagi, takutnya saya juga ada jadwal lain. Oke, Kak Valinda bisa WA aja ke saya gitu ya Kak. Oke, siap Kak. Oke, nanti saya juga bisa menyesuaikan jadwal saya kepada Kak Valinda gitu ya Kak. Oke, Kak Valinda terima kasih sudah hadir di sesi konseling hari ini. Kita next ketemu di sesi konseling berikutnya gitu ya Kak. Oke, terima kasih. Mari saya antar Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih. Mari Kak. Mari, Sore hati-hati Kak. Kak. Sore. Iya.